Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Lakukan hal mudah ini, maka kemampuan intuisimu akan meningkat drastis, ya. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya intuisi itu masih bersaudara dengan insting dan firasat, ya. Kakak tertingginya adalah mata batin, ataukah yang berada di sini yang disebut dengan pineal gland, ataukah kemampuan Anda membaca alam yang akan terjadi, ya. Kalau bahasa mistiknya itu disebut terawangan, ya. Tapi sebenarnya ada rumus-rumusnya, ada sisi pola-pola yang Anda bisa pelajari untuk tahu kesimpulan ataukah dia terjadi atau tidak sebuah insting ataukah firasat tersebut. Nah, intuisi adalah kemampuan Anda menangkap sebuah ciri-ciri peristiwa yang akan terjadi, dan biasanya kemampuan intuisi itu 90% berhasil, ya. Misalnya ketika Anda melihat sebuah foto yang tiba-tiba jatuh, ya. Nah, ternyata di foto tersebut adalah ponakan Anda yang di tempat jauh itu tabrakan, ya. Itu bisa firasat dan intuisi bermain, ya. Ataukah Anda melihat sebuah peluang usaha yang Anda melihat di situ akan ada kemajuan, dan Anda diberikan informasi oleh semesta bagaimana Anda maju karena di tempat tersebut belum ada usaha yang seperti itu, ataukah Anda punya skill yang kira-kira dalam persaingan bisa membuat Anda jauh lebih maju dibandingkan pesaing lain, ya, secara kemampuan skill. Nah, kita akan membahas lebih universe ataukah lebih global ataukah lebih ke semua sifat manusia di dunia ini dengan menggunakan intuisi Anda, kemampuan tingkat tinggi. Nah, bahkan Anda bisa membaca masa depan dari seseorang, ya, ataukah bagaimana dia sukses atau tidaknya secara keduniawian ataukah secara bisnis, ataukah Anda bisa membaca dia akan bangkrut atau tidak, ya. Ini Anda harus dengarkan baik-baik supaya Anda tidak gagal paham. Sebenarnya ketika alam semesta ini diciptakan, ya, tidak cuman dunia. Alam semesta ini ada galaksi yang saya bilang Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu galaksi, habis itu galaksi Bima Sakti, habis itu memiliki kumpulan besar yang jumlahnya miliaran, dan jumlah yang miliaran itu disebut Andromeda dan jumlahnya miliaran, ya. Itu alam semesta dengan segala isinya. Ketika alam semesta itu tercipta, ya, sebenarnya sudah ada pola-pola rumus dari alam semesta ini yang bekerja semenjak semesta itu diciptakan, ya.
Pola-pola itu adalah sebuah rumus-rumus kalau bahasa mudahnya, yang ketika misalnya satu rumus atau satu lorong, ya, kita bisa ibaratkan pola-pola ini lorong atau rumus ataukah sistem otomatis yang jumlahnya miliaran di dunia ini khususnya, ya. Nah, kalau misalnya orang-orang yang sukses, ya, misalnya seperti Elon Musk ataukah Warren Buffett ataukah Bill Gates ataukah versi mininya di kampung itu ada yang sukses, versi sedangnya pengusaha besar di Indonesia, versi makro ataukah besarnya adalah orang-orang terkaya di dunia. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, Anda teliti, Anda analisa, maka mereka ini memiliki tipe-tipe karakter yang hampir sama, ya. Makanya kalau pengusaha itu bilang sukses itu bukan banyaknya duit yang dia pegang, tapi sebuah karakter. Mana maksudnya? Banyak orang yang karakternya tidak sukses, ketika tiba-tiba diberikan duit misalnya 1 miliar, dia tidak mampu mengelola, dia tidak mampu mengatur bagaimana membuat duit tersebut menjadi berkembang, maka akan habis-habis juga. Dipakai shopping, dia nggak tahu mau usaha apa, akhirnya habis. Kalau orang yang memiliki karakter sukses, maka dia meskipun modal kecil, dia mampu terus belajar dari kegagalan-kegagalan. Perjuangannya itu begitu kuat, ya, keras, dan konsistensi tinggi tanpa bosan dan terus belajar. Nah, itu biasanya rata-rata sukses, ya. Jadi sukses itu kalau bahasa pengusaha itu sebuah karakter, ya. Kalau orang-orang yang sukses ini, kalau Anda teliti analisa sifat-sifatnya, dia itu anti mengeluh, ya. Ya, sekali waktu dia namanya manusia biasa, ada keluh kesah, wajar, ya, tapi dia bangkit lagi, tidak pernah menyerah, ya. Ini satu sifat yang memiliki kesamaan, baik itu Elon Musk, Bill Gates, baik dia itu pengusaha di Indonesia dan sebagainya. Nah, mereka sebenarnya memiliki sifat-sifat hampir karakter untuk berjuangnya itu sama, meskipun bisnisnya berbeda-beda. Misalnya ada yang bisnis kripto, ada yang bisnis Microsoft seperti Bill Gates, ada Mark Zuckerberg berbisnis Facebook, WhatsApp, Instagram, ya, ataukah Sergey Brin dengan YouTube-nya dan Google-nya dan seterusnya, ya. Mereka itu adalah tipe-tipe orang yang pantang menyerah, tidak pernah mengeluh, semangat tingkat tinggi, selalu dia elastis dengan perkembangan zaman dan melakukan penelitian-penelitian untuk membuat karya, ya. Jadi orang-orang hebat itu biasanya membuat karya, ya. Nah, karya itu misalnya seperti, ya, Facebook, ya, kalau Mark Zuckerberg, ataukah Microsoft, ataukah kalau si Warren Buffett, raja investor, itu membuat buku-buku investasi dan menganalisa tentang investasi, sehingga beliau adalah bapaknya investor, ya. Nah, mereka itu membuat karya. Biasanya orang yang berkarya itu hasilnya jauh lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan menjadi seorang karyawan, ya. Ini bukan merendahkan karyawan, tidak, tapi itulah biasanya karakter-karakter orang yang di sistem ataukah di lorong ataukah di pola tersebut, ya. Bisa Anda sebut pola, bisa Anda sebut sistem, bisa Anda sebut lorong, ya. Nah, orang-orang sukses ini sebenarnya berada pada lorong yang sama, sistem otomatisnya, ya. Seandainya sistem itu membentuk miliaran lorong di alam semesta ini yang tidak terlihat, ya. Nah, maka orang-orang sukses ini masuk di lorong yang tadi saya jelaskan. Makanya Anda bisa melihat dari karakter perjuangan orang tersebut, dari pantang mengeluhnya, dari ambisinya, dari rajin belajarnya untuk mengelastiskan diri dengan zaman. Ada cikal bakal karakter sukses yang nanti orang tersebut akan menjadi sukses, ya. Mudah-mudahan Anda paham. Nah, makanya disebut minoritas orang kaya itu, karena untuk perjuangan tingkat tinggi, anti mengeluh dan belajar terus tanpa henti, elastis dengan zaman, ya, itu sangat jarang.
Makanya yang jarang itulah yang menjadi minoritas orang yang kaya-kaya, ya. Baik itu dia dari suku manapun, mau dia orang Baghdad, orang Cina, orang Arab, orang lokal, ya. Nah, mereka memiliki tipe-tipe karakter tersebut, ya. Itu yang disebut satu lorong. Meskipun ada levelnya kelas dunia ataukah kelas kampung kayaknya, tapi dia memiliki kemiripan. Semakin hebat orang tersebut, maka kepalanya seperti mesin. Makanya tidak ada orang super kaya itu bodoh, nggak ada, ya. Tidak ada orang super canggih membuat teknologi itu orang-orang yang SDM-nya rendah. Malah mereka itu adalah orang-orang yang low profile high quality. Dia ilmunya tingkat tinggi, kepalanya seperti mesin, tapi penampilannya sederhana dan tidak sombong. Nah, itu sifat satu sistem atau satu lorong ataukah satu kategori yang sama, ya. Nah, sebaliknya, misalnya ada yang orang yang menjadi mayoritas. Mayoritas kan adalah biasa-biasa saja, tidak kaya, tidak susah, ya. Kalau Anda perhatikan, mereka ini memiliki karakteristik dalam keduniawian itu mirip-mirip. Coba Anda perhatikan. Ada yang baru punya 20 juta, wah seperti seolah-olah dia punya kampung itu sendiri, ya. Ada yang egonya sangat tinggi, ya. Meskipun dia kekurangan, tapi dia sombongnya minta ampun. Ada yang mengeluh mulu kehidupannya, ya. Mengeluh mulu dan mengatur keuangan tidak terlalu pintar, ya. Dan dia lebih agak susah mau menerima peluang, ya. Agak berat, maunya yang lebih instan, ya. Sehingga kategori ini dalam lorong kedua misalnya, maka inilah yang rata-rata menjadi mayoritas. Kalau sifat masing-masing pribadi, misalnya dia orangnya sabar, atau ke orangnya ada yang pelit, ada yang begini begitu, itu lain dari karakter keduniawian untuk menjadi sukses, ya. Ini kita pisahkan. Untuk karakter masing-masing itu ya berbeda-beda, ya. Tapi untuk karakter keduniawian mengejar kesuksesan itu mereka hampir mirip. Makanya mereka menjadi mayoritas, ya. Coba Anda teliti, ya. Anda bisa teliti misalnya di kampung Anda ataukah teman-teman Anda, mereka yang mayoritas tidak kaya tidak miskin ini, mereka memiliki kemiripan perjuangan dalam keduniawian itu hampir sama, ya. Kita lanjut lagi ke titik miskin, ya. Nah, orang miskin itu pun di lorong ketiga, ya, mereka ini memiliki karakteristik yang hampir sama, ya. Kenapa harus ada miskin, ada sedang, ada kaya? Ya begitulah alam ini, ya. Itu yang disebut hukum keseimbangan. Ada kaya, ada sedang, ada miskin. Yang miskin, ya, ini secara keduniawian, ya. Saya tidak mengolok dia miskin atau bagaimana. Itu sebenarnya karakternya. Kalau Anda berikan yang karakter miskin ini, Anda berikan duit 1 miliar, dia akan bingung. Dia tidak tahu mau pakai apa duit ini, karena SDM-nya, sumber daya alamnya dan pengalamannya itu tidak mampu mengelola duit tersebut. Sehingga jadilah dia motor CBR, Ninja, ya, barang-barang yang bukan investasi. Jadilah dia iPhone, jadilah dia mobil mewah yang dia tidak bisa mengatur duit tersebut. Akhirnya habis-habis juga dan kejual-jual juga. Nah, tipe yang ketiga ini biasanya suka mengeluh, ya. Mengeluh aja kerjaannya. Ada rezekinya 100.000 ngeluh, 1 juta pun dia dapat rezeki ngeluh, ya. Tipe-tipe ini mau Anda ketemu hari ini dengan 10 tahun ke depan, yang saya sudah analisa mirip-mirip, ngeluhnya itu tetap, ya. Tipe yang miskin ini dia tidak mau menjalani proses, dia maunya instan. Kita berikan peluang, katanya, oh saya kalau bisnis ini nggak punya alatnya, nggak punya skill untuk ini, nggak punya kemampuan untuk itu, alasannya, ya. Memang alasannya benar, tapi alasan itu tidak membuat sukses, ya. Dikasih peluang ini, wah saya mah daripada hasil kecil begini, lebih baik saya di rumah saja santai-santai, ya, daripada hasilnya kekecilan. Nggak ada benarnya teman yang memberikan masukan ataukah peluang-peluang.
Malah kelamaan orang sudah menuju loncatan yang cepat untuk sukses, mereka begitu-gitu saja ya. Ini ingat, ini saya pisahkan antara keduniawian dengan spirituality ya, atau sifat. Nah, untuk kesuksesan di dunia itu memiliki karakter yang mirip-mirip. Dan biasanya lebih ego orang-orang yang susah ini ya. Meskipun dia ibaratnya ya, dia memiliki kontrakan gubuk misal ya, tapi ngomongnya setinggi langit ya. Berbeda dengan orang super kaya, semakin dia kaya itu semakin dia low profile, high quality. Dia sederhana, kualitasnya kualitas tinggi. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Sebenarnya orang-orang super kaya inilah yang mencontek sifat dan akhlaknya Rasulullah, dan mereka itu menyedekahkan ya harta-harta mereka dalam jumlah super besar. Misalnya seperti Warren Buffett, setengah hartanya dia berikan untuk badan amal. Ya meskipun dia non muslim, meskipun apapun agamanya, tapi yang dilakukan Rasulullah itu adalah mereka-mereka ya, seperti Bill Gates membuat badan amal dan orang-orang super rich yang ada di dunia ini. Malah teman-teman kita yang susah, yang tidak maju-maju ya, malah kebalikannya, sudah egonya tinggi ya, nggak mau berproses, ngeluh terus, ngeluhnya sepanjang masa ya. Maka mereka inilah sebagai penyeimbang di alam semesta ini, sebagai orang-orang yang miskin. Memang harus ada seperti itu, karena begitulah bekerja alam semesta. Makanya hitam dan putih, jahat dan buruk, dan baik dan yang sedang-sedang itu selalu ada untuk keseimbangan dunia. Bagaimana kalau nggak ada penjahat ya? Nggak ada polisi, nggak ada Pol PP, nggak ada Densus 88, nggak ada penegakan hukum, nggak ada penjara. Itulah untuk drama keseimbangan dunia. Kita lanjut ke lorong selanjutnya, ke lorong karakter atau sifat ya. Ini sebenarnya miliaran lorong otomatis ketika dunia ini tercipta. Mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Nanti Anda ulangi atau Anda konsultasikan ke kiai atau ke guru Anda. Orang yang misal maling ya, memang di dunia ini harus ada maling ya. Kenapa? Karena untuk keseimbangan dunia. Tapi biasanya itu tercetak dari karakter-karakter yang terjebak kepada lingkungan. Makanya penyebab orang menjadi maling, orang penjual sabu, itu karena kekurangan ekonomi ya, iman agamanya tidak kuat, karena plus pergaulan yang menjebak dia. Itulah yang membuat dia terjebak. Sebenarnya orang yang jual minuman, jual ganja itu tahu itu haram ya, tapi karena dia sudah terlanjur terjebak ya di lingkungan itu, makanya orangnya biasanya itu saja, dan dia menggait orang-orang baru yang memiliki karakter yang sama. Nah, orang-orang yang melakukan kemungkaran ya, Anda bisa analisa. Ada sebuah lorong, orang-orang yang melakukan kemungkaran itu pada ujung akhirnya akan menjadi seperti ini ya. Dia ujung akhirnya, kalau enggak dia ada yang ditembak mati, ada yang masuk penjara seumur hidup, ada yang tobat tapi tetap akan dibayar karma itu sampai itu habis. Makanya kebanyakan penjahat-penjahat yang tobat biasanya akan diberikan karma itu dulu sampai habis, baru dia diberikan kemuliaan lagi ataukah barokah-barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setitik zarah pun akan dibayar ya. Makanya sepandai-pandai tupai melompat di lorong kejahatan itu, dia akan memiliki akhir yang sama. Anda bisa teliti ya. Dia memiliki rata-rata akhir yang sama sesuai dengan tingkatan ya. Ada tingkatannya maling ayam, pada ujungnya seperti ini. Ada tingkatannya maling motor seperti ini. Ada koruptor, tingkatannya seperti ini. Ada pembuat sabu, ganja atau ke kelas internasional, pada akhirnya seperti ini. Mereka itu memiliki hasil-hasil yang sama di lorong kejahatan ini. Jadi sebenarnya miliaran lorong di alam semesta ini, itulah fungsinya untuk menguatkan intuisi Anda. Misal salah satu contoh sistem otomatis. Ketika Anda dan istri Anda punya anak ya, biasanya dari DNA itu nanti sifat Anda misalnya yang keras
itu menjadi pangkat 2 ke anak Anda. Ada yang meniru sifat Anda, tapi 2-3 kali lipat. Kepintaran misalnya istri Anda, itu ada akan nurun kepada anak Anda berlipat-lipat. Dan misalnya Anda sebagai bapak mungkin mirip dengan anak perempuan, yang ibu mungkin mirip dengan anak laki-laki. Sebenarnya seperti itu terus-menerus, hanya terulang-ulang ya. Makanya anak itu selalu mirip dengan orang tuanya, ataukah setidak-tidak miripnya dengan kakeknya. Itu adalah sistem otomatis. Sama dengan kejahatan, keburukan, cara sukses, ataukah hasil akhir dari orang yang melakukan kejahatan, sebenarnya itu adalah pola yang terulang-ulang ya. Jadi itu akan menguatkan intuisi Anda, insting Anda, bahwa ketika Anda sudah kenal seseorang itu dalam waktu seminggu saja sudah cukup. Anda mengetahui karakternya mengeluh, dia tidak mau berproses, dia mau instan, maka dia akan berada pada lorong yang saya jelaskan tadi, di mana posisinya. Kalau dia tanpa mengeluh, berjuang semangat ya, daya semangat hidupnya tinggi, terus belajar, terus elastis dengan perubahan zaman, mau menerima peluang dan pantang menyerah ya, maka itu akan menjadi calon-calon orang yang kaya secara keduniawian, baik di versi kecil di kampung itu, ataukah versi sedang, misalnya memiliki perusahaan-perusahaan, atau versi super, misalnya seperti Hairul Tanjung, Budi Hartono, dan versi super besarnya adalah Bill Gates, ya, Warren Buffett, Mark Zuckerberg dan sebagainya ya. Seperti itu, mudah-mudahan Anda paham. Kalau Anda tidak paham, ulangi ya. Jadi lorong itu adalah sebuah pengibaratan ataukah sebuah sistem otomatis yang sudah ada dari ketika semesta ini tercipta, yang diulang-ulangi ya. Itu akan membantu Anda menguatkan pola intuisi Anda itu bermain tingkat tinggi. Dan ini sudah saya analisa ratusan kali dan hasilnya selalu terbukti ya. Kalau secara metafisika ini yang disebut ilmu terawangan. Sebenarnya ada ilmiahnya ya, tapi di sisi ilmiah itu bisa disebut dengan pola-pola psikologi manusia. Kalau secara gaib, apakah benar-benar karena pemahaman ini tidak bisa dipegang secara fisik ya. Jadi dua-duanya benar, seperti itu. Jadi dua sisi sebenarnya maksudnya sama, tapi karena keperbedaan pandangan sehingga membuat itu saling berdebat, padahal maksudnya sama. Semoga berkah bermanfaat ya. Kalau ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah ya. Dan buat yang belum subscribe bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik, buat pecinta benda spiritual ya, benda bertuah, karena banyak pecintanya juga ya. Buat pecinta benda unik antik, kalau Anda orang ilmiah, di Tauhid Metafisik. Buat pecinta gemstone, itu di Maniak Akik, banyak membahas tentang ilmu gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan khusus channel baru yaitu Maniak Bacan, yang membahas tentang batu bacan dengan keindahan-keindahannya, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.